itu PR PR Hmm. kamu kan Ya. sebagai gure-gure muda Dayak dalam mengambil bagian tentang perubahan. Artinya menang. Sebenarnya biasa aja UTK Tuha baru mengambil bagian penting. Segmen kemasyarakatan PKW, sedangkan yang mentang-mentang muda yang menunggu tua lah. Tadi fase-fase menunggu tua yo idealnya agar juga turut mewarnai ya wilayah-wilayah apa aja lah. Biasa saja tantangan tersendiri begitu. Bisa jadi tantangan karena dianggap ya harus menunggu tua, Ya. sehingga kosong pengetahuan tentang harus mewarnai karena memang harus menunggu tua baru berbuat lebih banyak. Ya. Gimana menurut dokter yang lebih baiknya bagi kami generasi muda dari kalangan ya? Justru sebenarnya kalau kita kembali ke masa lalu ya, Ya, Islam itu justru banyak sekali tokoh-tokoh muda Islam yang mestinya memang menjadi inspirasi kita orang Islam adalah tokoh-tokoh yang memang mereka itu menjadi leader bukan pada saat tuanya, justru pada saat mereka di usia-usia produktif. Kita mengenal Usamah dan orang-orang yang di sekeliling Rasulullah itu kan anak-anak muda yang kemudian mereka itu justru diberi ruang untuk bisa berkontribusi berjuang bersama Rasul, kan tidak menunggu tuanya. Nah, saya kira semangat ini yang memang harus menjadi nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada para santri, bahwa mereka itu berkarya sesuai dengan kapasitas keilmuannya, ya, ya justru di saat muda. Kenapa? Karena justru orang santri yang paling paham bagaimana peran anak-anak muda di zaman Rasulullah, zaman Khalifah. Kan mereka itu justru pada usia mudanya banyak memberi kontribusi bagi kejayaan Islam ketika itu, baik itu dalam memerangi orang-orang musyrik, kafir, maupun dalam memberi warna dalam tatanan sosial masyarakat di zaman mereka. jadi Bacit, dalam soal pembangunan, baik pembangunan dalam nilai dakwah dan lain-lain, anak mudanya tidak menutup ruang, bahkan sejarah anak muda lah. Jadi pengetahuan, andainya pengetahuan harus menunggu tua itu salah besar. Nah, kemudian itu kan ada beberapa kelompok anak muda dari kalangan Dayak yang beda bahan bahwa andai dilibatkan menyatakan konteks masa Nabi, mungkin ya teman-teman Nabi yang memang dijadikan ring tempat musyawarah kemudian eksekusi bersama-sama. Mungkin gure-gure mudanya juga bagian daripada ring di pemerintahan atau di ring-ring apapun yang di sana ada ruang melakukan hal yang sebenarnya dia sanggup, cuma hanya ruang menteri. Mungkin orangnya juga akan aktif terlibat. Tapi bagi satu kelompok itu, yang kelompok itu dia tidak punya jaringan dan akses apa-apa, tapi dia punya kemampuan. Maka kelompok inilah yang semakin hari semakin ramai dan mereka yang menunggu tua kapan dia punya tantangan. Sehingga banyak kalimat yang keluar dari mulut guru-guru muda, ya masih ada guru-guru kita, nantilah.
Jadi dia nggak ada ambil peluang apapun. Bisa jadi ya mindset di awal yang salah, atau memang dia tidak punya ruang. Ini tantangan besar. Bagaimana memecahkan tantangan? Jadi ini memang soal mindset ya, soal mindset dan mungkin kemudian menjadi budaya yang turun temurun. Tapi ketika kemudian zaman berubah, maka kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman itu penting Banget. penting sekali. Jadi sementara hari ini ketika dunia diisi dan didominasi oleh anak-anak muda, kenapa kemudian anak muda yang basisnya santri justru menjadi pasif, Ya. diam. Jadi ketika kita bicara dalam konteks dakwah, maka mestinya ini menjadi pemicu gitu ya, menjadi pemicu untuk keluar dari zona nyaman tadi, dari mindset bahwa nantilah ketika kita sudah tua baru berkarya, sementara dunia kita sudah cenderung diwarnai oleh anak-anak muda yang di luar daya dengan berbagai kompetensi, kapasitas dan kreativitas mereka. Sementara pada saat kita tua, kita tidak lagi connect dengan kreativitas yang kemampuan mengubah itu sudah menjadi terbatas. Karena orang sudah dibatasi oleh kebutuhan keluarga, kepentingan dirinya dan lain-lain. Maka Myolong Talent ini harus menjadi sesuatu yang didiskusikan di kalangan santri-santri muda. Bagaimana mengambil peran. Nah, kalau tadi misalnya bicara tidak ada ruang. Nah, sebenarnya kalau kita lihat anak-anak muda di luar daya yang hari ini banyak memberi warna dalam dunia mereka, itu kan bukan karena ada orang yang memberi ruang kepada mereka, Ya. tapi karena mereka menciptakan ruang sesuai dengan kesadaran potensi yang ada pada mereka. Ya. Jadi coba lihat, apakah anak-anak muda yang sekarang misalnya mereka aktif di komunitas movie maker, sineas atau influencer dan lain-lain, apakah mereka menjadi influencer itu karena diberi ruang oleh pemerintah? Hei, kamu jadi influencer? Kan enggak. Justru pemerintah merekrut Justru ketika mereka sudah jadi. Ya, hari ini banyak politisi, pemerintah yang justru memanfaatkan mereka ketika mereka sudah jadi, bukan karena mereka membesarkan dulu. Jadi ruang itu sama seperti panggung gitu ya. Sekarang kayaknya kalau kita menunggu panggung itu memang terbatas, potensi kita menjadi tidak tersalurkan. Jadi yang harus dilakukan adalah menciptakan panggung. Setelah kita sadar bahwa saya punya sesuatu yang saya bisa berikan ke orang lain. Jadi ketika kita merasa saya harus menjadi bahagian dari perubahan, maka kemudian jangan menunggu diajak orang untuk mengubah. Jadi harus menciptakan ruang-ruang sendiri sesuai dengan potensi, kapasitas kan. Gitu. Jadi yang langkah yang paling awal dalam proses ini, dia harus sadar dulu dia punya potensi. Betul. Kemudian ketika dia potensi, andai ada yang beri ruang, dia mengisi. Andai tidak ada yang beri ruang, Dia ciptakan punya kreativitas untuk menciptakan ruang. Ini untuk PR besar ini. Jadi itulah yang disebut dengan proaktif. Ya. Yang bukan menurut Master, kenapa banyak orang padahal dia sadar terhadap kondisi masyarakat, kondisi pemuda dan lain-lain, dan dia punya sesuatu untuk memberikan nilai ataupun menjadi solusi terhadap mereka. Tapi betul, nah, terhenti untuk melakukan ruang-ruang kreativitasnya. Itu di mana letak persoalannya? Ini tidak ada yang bangun bergerak. Jadi salah satunya adalah keinginan untuk mengambil tanggung jawab itu yang tidak kuat.
Jadi merasa, alah, kalaupun saya tidak berbuat di situ, toh masih ada orang lain yang berbuat. Jadi merasa itu bukan tanggung jawab kita. Atau kalau ada yang berpikir itu tanggung jawabnya, tapi nggak kuat rasa tanggung jawab itu. Sehingga tidak lahir motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya untuk, yes, apapun yang terjadi, saya harus ambil tanggung jawab atas kondisi ini. Jadi itu, kalau orang sudah ngomongnya seperti itu, nah itu biasanya dia akan terdorong untuk mencari celah bagaimana dia bisa melakukan sesuatu atas kondisi yang tidak dia inginkan itu. Jadi beruang-ruang. Iya, akan terwujud. Jadi makanya kan sering kita diskusikan itu, ada banyak level orang dalam merespon kondisi sosial. Ada yang sekedar prihatin, tapi kemudian ya udah sebatas ya, saya prihatin lihat kondisi hari ini. Tapi dia tidak tergerak untuk membuat apa-apa. Ada orang yang memang cuek, apatis, nggak peduli, alah nyan kan urusan lu, pamenai gede, aduh lungken, saudara kan, gitu ya, pamenai gede, itu pikiran. Nah, itu ada yang model gitu. Ada yang model dia bukan hanya sekedar prihatin, tapi tergerak untuk melakukan sesuatu sehingga bisa menjadi solusi. Sekecil apapun itu, yang penting dia bertindak. Jadi levelnya cuek, apatis. Ada yang level kedua merasa prihatin, sudah lebih bagus dari level pertama, gitu ya. Walaupun dia tidak bergerak, tidak berbuat apa-apa. Tapi ada level yang ketiga tadi, ya. Jadi selain dia prihatin, tapi dia bergerak sesuai dengan kapasitasnya untuk melakukan sesuatu. Dan dia tidak akan menyerah sebelum dia melihat ada perubahan-perubahan kecil dari apa yang dia lakukan itu. Oke. Nah, sekarang tinggal, ya mungkin tinggal dilihat aja ya, dari level-level itu kita ada di mana. Atau jangan-jangan kenapa orang tidak bergerak, ya mungkin dia baru sebatas di level yang kedua, hanya sekedar urut dada selesai. Oke, usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh orang itu sendiri agar naik level, atau oleh kita yang ada di sampingnya untuk membantu dia agar dia naik level. Dari tidak menyadari, dari cuek, tidak cuek. Kemudian dari level yang ketiga, hingga bergerak. Bagaimana mestinya terhadap memanfaatkan potensi-potensi yang dia miliki. Itu usaha-usaha apa yang bisa dilakukan Mas Fer untuk dia sendiri dan untuk orang yang di sekitarnya yang duluan sadar. Betul. Sebenarnya yang paling penting adalah bukan hanya sebatas paham strategi dulu ya. Tapi pertanyaannya dia mau nggak? Strategi itu setelah dia selesai dengan jawaban mau atau tidak. Jadi kalau sudah yes, pokoknya saya mau melakukan sesuatu. Nah, kalau kalimat itu sudah dia ucapkan dan itu lahir atas keprihatinannya terhadap kondisi, biasanya strategi itu akan terikuti. Ya. Otaknya akan bekerja, nggak mungkin pasif. Dan dia akan tergerak untuk ketika cara A tidak selesai, otaknya akan bekerja lagi mencari cara B. Ketika cara B tidak menemukan jalan keluar, maka otaknya juga akan bekerja untuk mencari cara C dan seterusnya. Kenapa otak kita bekerja keras? Karena dilandasi oleh kata kunci mau tadi. Yes. Jadi sekarang ya itu aja. Maka kalau ada orang nanya kayak mana caranya, saya nggak cenderung kasih strateginya. Pertanyaannya selesai dulu dengan dirinya. Mau atau tidak? Gitu. Jadi andai ada orang yang sibuk membahas ini penting, ini harus berubah, ini. Seolah-olah dia sangat mengkhawatirkan terhadap satu kondisi. Tapi di lain waktu dia tak pernah mencari cara agar kondisinya berubah. Yang berarti kita kesimpulan sementara itu omong kosong terhadap keprihatinan dia. Iya, betul. Karena keprihatinan itu
orang benar-benar prihatin ketika dia tergerak mencari cara Iya. agar dia terlepas dari keprihatinan. Nah, kalau dia nggak melakukan sesuatu, berarti dia memelihara. Dia hidup selalu dalam keprihatinan-keprihatinan. Ya kan? Dia tidak merasa dirinya sebagai subjek. Korban. Ya. Gitu. Dan ini kan yang kalau kita lihat diskusi-diskusi itu perlu sebagai bagian dari memperkaya, merangsang cara berpikir kita. Tapi yang paling perlu lagi adalah apa tindakan kecil yang kemudian kita lakukan setelah kita bubar dari forum diskusi. Ini yang paling penting. Sebagus apapun gagasan, sebrilian apapun ide yang muncul dalam forum diskusi, semuanya akan sia-sia kalau kemudian tidak berubah menjadi tindakan kecil. Karena gagasan yang besar tidak akan mengubah sesuatu kalau kemudian dia tidak bergeser menjadi tindakan kecil. Dari RTL menjadi TL. Menjadi TL. Rencana tindak lanjut menjadi tindak lanjut. Tindak lanjut. Oke, terima kasih banyak Master. Ya. Mungkin tak sholat dulu. Insyaallah.